Mahdi bangun. Bobo terus. Kakaknya olahraga. Bangun Bang Mahdi bangun. Bobo terus bangun Mahdi dan sehat. Olahraga taman nanti. Dari karena itu sampai diceritakan di sini ada di antara para ulama yang saking luar biasa mutabaahnya kepada Nabi, sampai-sampai ketika disuguhkan semangka dia tidak mau makan semangka. Kenapa? Bukan tidak suka. Dia tahu Nabi Muhammad pernah makan semangka, namun tidak sampai kepada beliau sebuah pengetahuan bagaimana cara Nabi Muhammad memakannya. Sampai segitunya mutabaah. Kalau kita kadang-kadang masuk masjid, keluar masjid, ya cukup di sana. Ayo masuk masjid kita pakai kaki apa? Keluar masjid pakai kaki apa? Makai sandal awalnya pakai kaki apa? Itu hadirkan Nabi Muhammad di dalam diri kita. Hadirkan, hidupkan beliau di dalam jiwa kita. Begini Nabi Muhammad, begini Nabi Muhammad, begini Nabi Muhammad pakai baju, begini Nabi Muhammad mau tidur, sehingga hidupnya terus dengan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad selalu hayy fi qalbi, selalu hidup di dalam hatinya, maka tidak mustahil suatu saat Nabi Muhammad akan datang dalam tidurnya. Nah, bagaimana agar kita terlepas dari siksa kubur? Di antaranya amalkan tiap malam surat Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai habis. Kada sempat habis maghrib, habis isya. Kada sempat habis isya sebelum guring. Kada sempat juga sebelum guring. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang kita gawi? Quran ada di rumah, bisa aja membaca, buka stumat. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rasul bersabda, suratul muluk al-mani'atu min adzabil qabr. Suratul muluk apabila diamalkan akan mencegah seseorang dari siksa kubur. Bagaimanapun kayanya kita, seperti apapun miskinnya kita selama hidup di dunia, kita akan nantinya diletakkan sendirian di alam kubur. Dan ketahuilah, keadaan yang paling menakutkan, keadaan yang paling mencekam adalah malam pertama kita di alam kubur. Itu paling menakutkan. Paling menakutkan malam pertama kita. Bayangkan kita terbiasa dengan hawa udara yang sejuk, terbiasa dengan ada orang yang di samping kita, terbiasa dengan kasur yang empuk, ruangan yang dingin, terbiasa dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Pada saat itu langsung terbiasa dengan cahaya-cahaya yang terang ketika di dunia. Saat itu kita sendiri di alam kubur. Tidak ada kasur, yang hanya menyelimuti kita adalah kain kafan. Tidak ada seorang pun yang menemani kita, tidak ada cahaya yang masuk ke dalam kubur kita. Dan pada saat itu hanya amal soleh yang menemani kita pada saat itu. La ilaha illallah. Hari ini, dari kemarin, dari bangun tidur sampai tidur, apa yang kita lakukan? Kebohongan apa yang kita perbuat? Orang tuh kalau sudah biasa berbohong, dia akan terus berbohong untuk menutupi kebohongannya. Dan itu sudah rumus. Orang kalau sudah terbiasa berbohong, dia akan terus berbohong dengan ceritanya, dengan berbagai macam ngelesnya, untuk menutupi kebohongan yang pertama. Kemudian dia harus berbohong lagi yang ketiga untuk menutupi kebohongannya yang kedua. Dia terus berbohong lagi yang keempat untuk menutupi kebohongannya yang ketiga. Wala yazal. Dan dia terus berbohong hatta yuktab indallahi kadzdzaba, sampai orang itu
dicatat, ditulis oleh Allah adalah hamba yang pendusta, pembohong. Dan orang yang pembohong munagidun lil iman, sifat bohong. Orang yang mempunyai sifat pembohong itu menafikan keimanan. Tidak ada iman di dalam hatinya. Dan orang yang mempunyai sifat pembohong itu dikhawatirkan akan mendapatkan murkanya Allah. Wal'iyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Dan pembohong dia tidak akan pernah mencicipi dan merasakan ketenangan di dalam hidup. Tidak akan pernah. Selalu merasa ketakutan, kekhawatiran, cemas. Kenapa? Kalau kebohongannya diketahui oleh orang lain. Itulah tanda kebodohan seseorang mengharapkan sesuatu tanpa sebuah usaha dan upaya. Tidak jauh beda seperti orang yang menginginkan kenyang akan tetapi tidak ada upaya untuk makan. Seperti orang yang mengharapkan mendapatkan harta yang banyak tapi tidak ada upaya untuk bekerja. Seperti orang yang ingin mendapatkan kesehatan tapi segala larangan dia kerjakan semuanya. Masya Allah, dokter mengatakan jangan makan ini, jangan minum ini, harus begini. Apakan lagi ala silatullahi ghariyah, apalagi orang yang ingin surga tanpa amal. Ada minal hamaqati wal ghabawah, termasuk kebodohan dan kedunguan. Mudah-mudahan Allah berikan nafahat kepada kita semua. Asalkan itu baik, silahkan lakukan. Asalkan pekerjaan itu diridhai oleh Allah, bismillah. Setiap sesuatu pasti ada konsekuensi dan resikonya. Tidak ada hidup yang tidak ada konsekuensi. Semuanya ada resiko. Gagal bukan suatu masalah, tapi menyerah itu adalah merupakan musibah. Bismillah, berjuang dulu. Itulah tanda kebodohan seseorang mengharapkan sesuatu tanpa sebuah usaha dan upaya. Tidak jauh beda seperti orang yang menginginkan kenyang akan tetapi tidak ada upaya untuk makan. Seperti orang yang mengharapkan mendapatkan harta yang banyak tapi tidak ada upaya untuk bekerja. Seperti orang yang ingin mendapatkan kesehatan tapi segala larangan dia kerjakan semuanya. Masya Allah, dokter mengatakan jangan makan ini, jangan minum ini, harus begini. Apakan lagi ala silatullahi ghariyah, apalagi orang yang ingin surga tanpa amal. Ada minal hamaqati wal ghabawah, termasuk kebodohan dan kedunguan. Mudah-mudahan Allah berikan nafahat kepada kita semua. Dari karenanya ayyuhal ibad, hendaknya setiap kita di dalam menjalani hidup untuk benar-benar mewujudkan cahaya iman dan cahaya taqwa di dalam diri kita, sehingga dengan cahaya iman, dengan cahaya taqwa tersebutlah seseorang kehidupannya akan dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadisil qudsi Allah berfirman, "Ana idza uti'tu raditu." Aku, kata Allah, apabila aku ditaati segala perintahku, maka aku akan ridha kepadanya. Fa idza raditu baraktu, dan apabila aku telah ridha kepada hambaku, maka aku akan memberikan keberkahan di dalam hidupnya. Walaysa li barakati nihayah, dan keberkahanku tidak ada habisnya. Akan tetapi wa inni idza usitu, dan apabila aku dilakukan maksiat, apabila seseorang melakukan maksiat kepadaku, ghadibtu wa la'antu, maka aku akan marah dan aku akan melaknatnya. Wa la'nati tablughu minas sabi'i minal walad, wa la'nati tablughu sabi' minal walad, dan laknatku, kata Allah, akan sampai kepada keturunannya yang ketujuh. Wal iyadzu billah subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya ayyuhal ibad, hidup hanya sebentar. Tidak ada bekal yang paling indah di dalam menyambut kematian melainkan adalah iman dan taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, amal yang paling sulit
Al-'afwu 'indal ghadab, memaafkan ketika emosi sudah mulai memuncak. Memaafkan kesalahan orang lain, berikan maaf kepada orang lain. Dan ketahuilah, memaafkan kesalahan orang lain bukan kehinaan. Memaafkan kesalahan orang lain bukan kelemahan. Namun memaafkan kesalahan orang lain adalah kemuliaan. Sehingga disebutkan di dalam sebuah hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah bertambah bagi seorang hamba dengan ketika dia memberikan maaf kepada orang lain, melainkan adalah kemuliaan. Bukan kehinaan, bukan kelemahan. Namun ketika kita memberikan maaf kepada orang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya berbagai macam keluhuran dan kemuliaan.